Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas aksi nyata modul 2.3 praktik supervisi akademik oleh Hidayatul Ilmiah FPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Rasa terima kasih senantiasa kami aturkan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Hepyusta SPD. Berikut adalah tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ilmiah. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ustazah Lulu atas kesempatan yang sudah Ustazah Lulu siapkan untuk kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan kucing supervisi akademik, observasi, begitu ya Ustazah Lulu, tentang terkait pembelajaran yang akan Ustazah Lulu lakukan. Seperti itu. Baik Ustazah, sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan tentang tujuan dari kegiatan kita hari ini. Jadi nanti dari kegiatan supervisi akademik ini harapannya nanti bisa saling berbagi atau sharing ya tentang praktek baik yang sudah Ustazah Lulu lakukan seperti itu. Ataupun kalau misalnya nanti ada kendala, ada permasalahan, nanti kita bisa mencari solusi bersama bagaimana cara menyelesaikan dari permasalahan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Gitu Ustazah, ya? Baik Ustazah, sebelumnya mungkin sebelum ke arah observasi nanti, sebelum melakukan kegiatan observasi, awal dari kegiatan ini adalah wawancara tentang pra-observasi. Siap ya Us? Siap. Baik. Terkait wawancara pra-observasi ini mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama Ustazah Lulu, kalau boleh tahu nanti Ustazah Lulu akan mengajar di sentra apa ya Us? Saya mengajar di sentra Balok, tepatnya ada di kelas A5 Ustazah Ilmiah. Kelas A5 ya Ustazah, untuk kelompok A5, berarti kelompok A. Kalau boleh tahu Ustazah Lulu, nanti materi yang akan Ustazah berikan kepada anak-anak itu gambarannya seperti apa Ustazah? Materinya itu alhamdulillah di tema ini kan tema Gresik. Jadi materinya itu tentang mengenal industri yang ada di kota Gresik atau home industri yang ada di kota Gresik. Nanti anak-anak di sentra Balok itu akan diajak membuat rumah produksi yang ada di kota Gresik, yaitu membuat rumah produksi otak-otak bandeng, rumah produksi songkok. Berarti mengenal home industri yang ada di kota Gresik. Iya. Berarti mengangkat ini kearifan lokal ya Us. Iya, ya, seperti itu. Baik. Ustazah, kemudian kalau boleh tahu juga terkait materi tadi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah Lulu capai dari apa yang akan nanti Ustazah Lulu sajikan ke anak-anak. Apa ya Us kalau boleh tahu Us? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yaitu menghargai orang lain. Anak mampu menghargai orang lain. Kemudian mengungkapkan perasaan, mampu mengungkapkan perasaan, idenya, pendapatnya, ide dan pendapat. Kemudian melaksanakan instruksi, jadi memahami instruksi kemudian melaksanakan instruksi sederhana. Memahami dan melaksanakan instruksi sederhana. Kemudian bersikap kreatif. Ada 4 ya Us? Iya, alhamdulillah itu tujuan yang akan dicapai. Baik. Kemudian ini Ustazah, kalau boleh tahu nanti area pengembangan yang hendak dicapai, katanya tujuannya karena area pengembangan yang hendak dicapai dari apa Ustazah? Apa saja itu? Meliputi apa saja tadi? Meliputi area perkembangan ini NABB gitu kan. Nilai agama itu, kemudian jati diri, kemudian literasi dan STEM. Pengembangan literasi dan STEM itu area pengembangan yang dicapai. Baik. Ustazah, kalau boleh tahu nih strategi nanti yang akan Ustazah Lulu berikan ke anak-anak terkait pembelajaran di sentra Balok. Strateginya itu praktek langsung Ustazah Il. Praktek langsung ya. Diajak praktek langsung membangun. Diajak praktek langsung untuk bekerja sama. Gitu. Jadi praktek langsung mendemonstrasikan bagaimana mereka membangun sebuah bangunan yang terkait tadi temanya itu tentang Gresik. Kemudian materinya itu membangun kearifan lokal yaitu home industri yang ada di kota Gresik. Berarti itu strateginya ya Us. Iya. Baik. Jadi saya sudah bisa menangkap nanti kira-kira pembelajarannya seperti apa, sedikit banyak sudah bisa menangkap dari apa yang Ustazah Lulu sampaikan. Baik Us, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Ustazah Il. Selanjutnya berikut adalah sesi observasi yang akan dilaksanakan di sentra Balok bersama Ibu Lulu Musta'ana SPD.
Bandemnya itu kan habis cari ditambah, kemudian dibersihkan, kemudian diambil dagingnya, kemudian ada ruangan lagi untuk mengaduk bumbunya, ada kompornya, ada wajannya. Setelah itu ada tempat lagi, tempatnya itu untuk membakar bandemnya. Setelah bandemnya itu dikasih bumbu, kemudian dibakar. Setelah dibakar, nanti ada tempat lagi untuk mengemas. Ustazah, pegawainya itu kan banyak ya di otak-otak bandem itu. Ada kamar mandinya enggak? Soalnya kan mereka nanti kalau mobil BAK atau BAB masa nggak ada kamar mandi? Iya, harus ada kamar mandinya, tempat harus ada tempat musyola. Biar otak-otak bandemnya makin habis, ada tempat musyola. Jadi tugasnya teman-teman hari ini adalah membangun rumah produksi otak-otak bandem. Ada banyak ruangannya atau tempatnya. Oke? Iya boleh. Oh, aku mau membuat rumah produksi. Songkok ada tempat menjahitnya. Otak-otaknya ada dua, boleh ditulis angka dua, yaitu data. Bisa teman-teman? Bisa. Memanggil tiga anak. Empat anak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang 5 ya. Berarti semua anak itu nanti ada 3 kelompok, tapi satu kelompok ada 4 anak. 3 kelompok. Bisa ada panggil, ada Aska, Ais, Kirana, dan Ayu. Silakan dipersiapkan. Silakan di sini dulu. Kemudian grup yang kedua adalah Fatih, Zaki, Nindi, dan aku. Grup yang ketiga duduk di situ. Kemudian grup silakan duduk di sini. Grup 1, grup 2, grup 3, Asa, Alda, Reza, Sain, dan Asa. Itu dulu. Ingat, ada aturannya di sentra belok. Yang pertama apa aturannya? Tertib. Yang kedua, jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tidak boleh menendang atau teriak. Tidak boleh berteriak. Apalagi tidak boleh merobotkan. Tidak boleh pukul. Harus saling apa itu namanya? Saling apa? Bersahabat atau bekerja sama. Itu sama dengan sama. Harus bekerja sama. Sama-sama membangun. Sama-sama mengeluarkan idenya. Sama-sama merapikan. Oke? Setuju? Nggak boleh. Aku aja yang membangun. Kamu nggak usah. Kamu enak duduk aja. Oh. Jadi antar teman harus saling bekerja sama. Menjaga mainan. Sayang teman. Oke teman-teman, bisa? Bisa teman-teman? Siap? TKITRI bro. Sifat berdoa khusus. Doa memulai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum 1 apa 2 apa 3? Belum 3, Masya Allah, saya bekerja sama. Ini belum berapa? Belum 3. Ini katanya belum 3. Ini belum 2 apa? 3. Oh 3, berarti ini belum 2 ya. Belum 2 apa? Belum 1? Demikianlah kegiatan bermain di sentra balok. Selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Masya Allah, ini bangunannya bagus sekali. Ini teman-teman sedang membangun apa?
tapi nggak ada kamar mandinya kayaknya itu. Ada pakainya, ada ininya, malah ada penjaranya. Siapa yang mau pulang? Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Masuk. Asani masih belum siap. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan. Segala berdoa dan doa yang beriman. Kakinya bersila, tangannya diangkat. Asani, ajarnya oke. Doa sesudah bermain di sentral balok. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah wawancara pasca observasi bersama Ibu Lulu Musta'ana SPD. Pelajaran yang Ustazah Lulu lakukan sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi, tadi senang sekali rasanya saya bisa ikut masuk ke dalam sentra balok yang Ustazah Lulu ampuh begitu ya. Luar biasa sekali Ustazah, anak-anak tersebut antusias banget ketika bermain balok ya. Iya, sangat eksplor dan ekspresif mereka itu. Setiap hari seperti itu ya Us? Iya, Masya senang sekali Allah. mereka itu. Iya, baik. Saya lihat mereka sangat antusias sekali ya dari awal ketika mereka menunjukkan ide, Ustazah Lulu menunjukkan ide anak-anak. Kemudian anak-anak bekerja sama, memilih teman untuk diajak kerja sama. Kemudian ketika mereka bekerja sama membangun dan ketika mereka mengungkapkan perasaan mereka, menceritakan tentang apa yang sudah dibangun dengan literasi yang mereka buat. Ya, wah luar biasa sekali ya Ustazah Lulu. Ustazah, kalau menurut Ustazah Lulu, pembelajaran yang Ustazah Lulu lakukan tadi kira-kira ada nggak Ustaz belum tercapai gitu, ada kendala yang membuat Lulu tadi, Ustazah Lulu tadi agak kerepotan begitu? Iya, ada Ustazah iya. Jadi kendalanya itu kerja sama anak. Itu ada 2-3 anak yang memang masih belum mau bekerja sama dengan temannya. Jadi masih pengen membangun sendiri gitu. Oh, jadi tadi ada ini yang kelihatan tadi ada beberapa anak yang ada beberapa anak belum bisa bekerja sama dengan temannya karena dia membangun sendiri. Iya, betul. Tadi saya amati juga begitu. Terus sudah ada satu kelompok juga yang ini apa namanya itu ketika berpikir kreatif, mengeluarkan ide-idenya itu ini masih belum sesuai dengan instruksinya Ustazah. Jadi dia itu membangunnya itu masih melebar. Ustazah pengennya itu membangun misalnya home industry, otak-otak bandel. Malah itu banyak sekali yang dia bangun. Oh gitu. Jadi ternyata imajinasi Nggak mereka detail itu melebar sehingga belum detail ya. Jadi apa yang diharapkan mereka bisa membuat bangunan tentang home industry sendiri itu masih belum bisa dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu ya Ustazah ya. Itu terus apalagi Ustazah yang saya amati tadi itu ya kerjasama, terus kreativitas, kemudian merapikan itu Ustazah. Oh iya kendalanya itu sering di sentral balok itu merapikan. Jadi anak-anak itu syukur-syukur merapikan gitu. Jadi padahal di situ itu merapikannya itu ada yang harus sesuai polanya gitu. Begitu ya Ustazah ya. Jadi ketika merapikan itu anak-anak juga tadi masih kayaknya agak lama ya Ustazah. Agak lama Karena kan bangunan yang sudah dibangun itu ketika sudah dirobohkan kan akan bercampur baur bentuk gitu. Unit bentuk yang satu dengan bentuk yang lain gitu. Semuanya jadi satu. Tapi ada juga tadi yang saya lihat anak-anak itu ada yang sudah bisa merapikan dengan baik ya Us. Iya, ada beberapa ada kelompok yang sudah dan ada jadi mengelompokkan baloknya itu kemudian dia menatai kembali gitu. Dan rata-rata di beberapa kelompok itu ketika cepat merapikan itu karena mereka bangunannya detail gitu. Jadi tidak membutuhkan banyak sekali balok, jadi dia mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mereka sudah bisa berpikir fokus seperti ada tema. Baik, Ustazah dulu. Tentunya kita harus mempunyai ini ya Ustazah. Strategi dan cara agar kendala. Demikian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama teman saya Ustazah Lulu Musta'ana SPD yang berkegiatan main di sentra balok. Salam guru penggerak dan terima kasih. Kita ambil Ustazah Lulu lakukan gitu, mungkin barangkali Ustazah Lulu bisa menemukan cara. Yaitu kayak tadi itu yang membangun lebih banyak ya, mereka itu objeknya lebih banyak itu mungkin saya akan mengupayakan strategi
membuat ini aksesoris yang memang sesuai dengan tema. Jadi aksesorisnya saya tetapkan, misalnya dalam membangun itu nanti di ruangan itu ada apa saja, aksesorisnya apa saja itu untuk mewakili bangunan itu atau objek bangunan itu. Saya ini kan di aksesorisnya, terus dalam hal merapikan juga tetap anak-anak kita stimulasi, kita ingatkan untuk mengambil sesuai kebutuhan. Pengennya itu membangun apa, mengambil sesuai kebutuhan dan saling bekerja sama untuk merapikan. Jadi tidak satu atau dua anak yang bekerja merapikan. Jadi bijakan selama main ketika mereka merapikan mainan, mengakhiri mainan itu, pijakannya dikuatkan ya, memberikan stimulasi, arahan bila ada anak yang belum gitu ya, bisa melakukan dengan lebih intens gitu ya. Kemudian terkait ini Ustazah tadi kerjasama ada beberapa anak yang belum kerjasama kan, termasuk kendala ya, kira-kira nanti apa ya Ustazah Lulu barangkali sudah mempunyai rencana begitu. Jadi gini, tadi setelah saya lihat itu memang ada beberapa anak yang memang satu kelompok itu kerjasamanya itu sepertinya butuh distimulasi, butuh bimbingan lagi. Jadi mungkin nanti akan saya acak anaknya itu. Jadi anak yang memang punya kerjasama bagus, kemudian punya ide kreatif yang bagus, saya gabungkan dengan anak yang membutuhkan teman yang bisa membantu dia, memancing dia untuk ikut bekerja sama, muncul kreativitasnya gitu. Baik ya. Jadi kira-kira nanti Ustazah Lulu kapan tindak lanjut ini akan segera Ustazah Lulu lanjutkan? Tindak lanjutnya itu insya Allah kan di pekan berikutnya itu ada sentra baru lagi di anak A5 misalnya. Kalau A5 ini kendalanya seperti ini, berarti pekan depan itu A5 akan datang lagi ke Ustazah akan melakukan strategi seperti itu. Berarti pekan depan ya Ustazah akan berusaha untuk merealisasikan rencana tindak lanjut yang tadi Ustazah Lulu sudah sampaikan. Terima kasih Ustazah Lulu. Iya, Ustazah. Tadi sudah tergambar jelas dari observasi itu, tujuan pembelajaran yang Ustazah Lulu sampaikan sudah muncul, sudah terlihat seperti itu. Kemudian selama kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai penutup juga seperti itu sudah terlihat semua. Kemudian yang menjadi kendala, ada beberapa kendala sih sebenarnya, kendala kasusistik ya, beberapa anak saja gitu ya, untuk kemampuan mereka bekerja sama, kemampuan berpikir kritis, dan kemudian kemampuan untuk merapikan mainan gitu ya. Itu tadi ada 3 kendala yang perlu dicarikan solusi. Ternyata tadi dari hasil rekaman kita alhamdulillah sudah ada ya rencana tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Semoga dari apa yang sudah Ustazah Lulu rencanakan tadi, nanti kedepannya bisa membuat hasil pembelajaran yang Ustazah Lulu lakukan menjadi semakin lebih baik lagi. Dan bisa jadi mungkin nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain ketika di sentra balok seperti ini. Dan tentu saja poin kreativitas, poin kerjasama, dan poin merapikan alat main sesuai tempat-tempatnya itu kan juga ada di sentra-sentra yang lain. Nanti Ustazah Lulu bisa juga berbagi praktek baik pada teman-teman. Siap. Saya juga terima kasih banyak dapat masukan banyak dari supervisi akademik ini Ustazah, dari kegiatan observasi, dari kegiatan pra observasi dan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak Ustazah Lulu atas kesempatan dan waktunya. Berikut adalah dokumen pelaksanaan observasi. Lembar pra-observasi, catatan observasi, pasca observasi, lembar pengembangan diri, dan refleksi. Demikian paparan aksi nyata 2.3. Salam guru penggerak dan terima kasih.